Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan saya Dia Muhardilah yang akan membawakan program OBS pada hari ini. Obrolan bersama si Tanala. Nah, untuk program OBS pada hari ini kita kedatangan tamu bersama Mbak Sofia sebagai psikologi. Nah, kita akan membahas seputar kecemasan berlebih dan bagaimana sih cara untuk mengatasinya. Mari kita sambut Mbak Sofia. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Dia? Saya baik Mbak Sofia. Mbak Sofia, gimana nih terkait dari psikologi? Nah, bisa diceritakan sedikit tentang detail Mbak Sofia? Oke, perkenalan diri dulu mungkin Perkenalan diri ya. Mbak Sofia. Oke, selamat siang teman-teman semua gitu yang mengakses video ini dimanapun. Perkenalkan, saya Sofia Eprinita MC. Saya merupakan psikolog klinis di RSUP Dr. Sitanala. Baik Mbak Sofia. Sejak berapa lama Mbak Sofia sudah ada nih di RSUP Dr. Sitanala? Kebetulan tanggal penempatannya 1 April kemarin, Mbak. Baik. Jadi sekitar sebulanan lah lebih. Baik. Pada hari ini kita akan membahas seputar tingkat kecemasan yang berlebih atau mental health, yang dimana isu tersebut memang sangat menggaung untuk saat ini ya. Nah, seseorang itu bisa mengalami gangguan kecemasan berlebih, itu bagaimana gejala awalnya Mbak Sofia? Oke, nah gejala awal dari seseorang mengalami gangguan kecemasan. Nah, mungkin awalnya perlu diketahui dulu bahwa ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan, biasanya ada 3 yang bermain gitu ya. Yang pertama adalah kognitif atau pikirannya. Kalau seseorang cemas, pasti muncul pemikiran-pemikiran negatif di dalam pikirannya. Aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Aduh kayaknya aku nggak mampu deh. Aduh aku takut, misalnya kayak gitu. Dengan ada pikiran-pikiran seperti itu, biasanya mengandung konsekuensi lain yang dirasakan oleh tubuh. Fisiologisnya akan ada perubahan, jadinya deg-degan. Terus biasanya berkeringat dingin, atau misalnya ada yang mual, dan lain sebagainya. Nah, yang paling terakhir, yang paling terlihat dari perilakunya adalah biasanya menghindar, atau misalnya jadi lebih banyak diem gitu. Nah, kecemasan itu sendiri terjadi atau gejalanya karena 3 tadi. Jadi bisa kita lihat kalau orang itu udah kelihatan kayak punya pikiran yang negatif, "Duh aku nggak pede deh, aku nggak percaya diri," atau misalnya, "Aku kayaknya nggak bisa," terus akhirnya jadi narik diri, terus udah kayak gitu pas kita pegang tangannya, oh dingin gitu kan, oh ini cemas gitu. Gejala kecemasan sih biasanya terlihat dari 3 aspek tadi, Baik, gitu. terkait dari gejala awalnya ya. Nah, ini kan sangat mengganggu ya dari aktivitas seseorang ini gitu. Nah, itu gimana cara untuk kita bisa meredakan setidaknya? Oke. Nah, sebelum meredakan mungkin kita perlu tahu dulu bahwa ketika seseorang mengalami kecemasan gitu ya, dalam arti kecemasan ini sebetulnya hal yang normal loh Mbak, gitu. Hal yang normal pada usia dan situasi tertentu. Jadi misal nih, contohnya, ya kayak gimana sih yang disebut normal gitu? Karena ada kadar-kadarnya, normal, tidak normal gitu. Misalnya untuk usia 4 tahun gitu ya, ketakutan dan kecemasannya biasanya umumnya terjadi karena perpisahan dengan orang tua. Kenapa? Karena ada tuntutan atau tugas perkembangan yang harus dicapai di usia 4 tahun. Dia harus masuk sekolah, di mana dia masuk ke lingkungan primer lain selain keluarganya. Jadi kan ada perpisahan yang harus dilakukan atau dia jalani pertama kali. Nah, beda lagi misalnya kayak remaja, yang dia takutkan dan dia cemaskan biasanya relasi dengan teman sebayanya. Kenapa? Karena balik lagi tugas perkembangan di remaja kan bersosialisasi dengan teman-temannya. Artinya, dengan ada capaian perkembangan tersebut, ketika dia ada masalah atau tidak diterima dengan baik oleh teman-temannya, itu menimbulkan kecemasan. Gitu. Selain itu juga biasanya situasi-situasi yang kita nilai penting itu juga biasanya menimbulkan kecemasan. Contoh, waktu sekolah mungkin Mbak Dia kalau mau ujian suka deg-degan gak sih? Suka Sangat. takut, Takut nilai cemas. jelek, Betul. nggak bisa mengerjakan. Karena Mbak Dia mempersepsikan bahwa ujian itu adalah sesuatu yang penting. Tapi di saat itu sebetulnya kan kecemasan membantu kita untuk mempersiapkan diri kita lebih baik. Jadi nantinya misalnya kita belajar gitu kan biar dapat nilai sesuai dengan target kita gitu.
Oh, baik. Kemudian kalau terkait dari isu mental health yang saat ini ya, Mhm. memang kan di mana-mana ada beritanya Mhm terkait mhm. dari Instagram, Mhm. Twitter, Mhm. TikTok, itu Mhm. banyak Mhm. banget. Nah, dari, kacamata psikolog nih, Mbak Mhm. Sofia, itu pandangannya seperti apa? Oke, di sini sih jadi dua koin, 2 sisi koin ya, Mhm. ibaratnya gini. Satu sisi positif dalam arti, siapa sekarang bisa mengakses informasi dengan begitu mudahnya gitu ya, mengakses informasi dengan mudah, artinya dia jadi tahu sebetulnya informasi-informasi yang dia butuhkan itu seperti apa. Tapi di sisi negatifnya gitu ya, Mhm. terkadang informasi yang banyak itu membuat seseorang jadi menduga-duga, "Apa sih sebetulnya yang aku rasain sekarang?" Jadinya kayak self diagnose. Mmm. Padahal ketika misalnya seseorang didiagnosa misal karena topik kita gangguan kecemasan nih gitu ya, tidak bisa langsung semata-mata misalnya langsung gitu didiagnosa. Kita perlu telusuri dulu. Karena untuk jadi gangguan kecemasan itu biasanya prosesnya panjang, gitu. Prosesnya panjang tuh dalam arti banyak hal-hal penyebab yang terjadi di dalam hidupnya sehingga seseorang akhirnya menjadi gangguan kecemasan. Contoh mungkin, yang paling sederhana, biasanya ketika seseorang didiagnosa gangguan kecemasan nih Mbak, biasanya prosesnya sudah dimulai nih, dari mulai si bayi atau si orang ini dari dalam kandungan. Contoh ibunya mengalami stres, Mmm. ditambah misalnya anak ini bawaannya ibunya juga pencemas, misalnya gitu. Akhirnya lahir dengan kalau di psikologi itu ada term atau istilah namanya temperamen. Temperamen itu bawaan setiap anak yang beda-beda. Nah, ada istilahnya temperamen, difficult child, jadi anak yang sulit. Misalnya lahir dengan temperamen yang sulit, ditambah misalnya paparan dari lingkungan di pengasuhan dininya tidak menyediakan kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Kemudian misalnya orang tua atau lingkungan tidak responsif, jadi membentuk misalnya attachment yang insecure. Ketika attachment yang insecure kan anak ini akan memandang bahwa, "Oh dunia ini nggak aman ya, cemas ya," gitu. Jadi apapun misalnya yang tidak sesuai dengan, kebiasaannya atau misalnya baru, jadi dipandang sesuatu yang tidak nyaman dan mengancam baginya. Belum lagi misalnya nanti ditambah pola asuh misal, orang tuanya overprotective atau misalnya rigid banget sama satu value atau nilai tertentu. Akhirnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadinya kan si anak juga makin cemas gitu. Kalau itu terus-terusan terjadi, kan lama-lama si anak ini akan terbentuk jadi seseorang yang punya kewaspadaan yang tinggi. Karena terkekang itu tadi ya, Mbak Sofia? Iya, dinamikanya dari dalam kandungan gitu ya, orang tuanya stres, misalnya ibunya pencemas, lahir juga misalnya lingkungannya tidak menyediakan atau tidak responsif dengan kebutuhannya, akhirnya dia jadi punya attachment yang insecure gitu ya, terus kemudian ditambah pola asuh juga nih misalnya, Mmm. akhirnya kan itu terus-terusan berulang kan gitu di dalam dirinya. Akhirnya bisa jadi membentuk seseorang yang punya kewaspadaan yang tinggi terhadap sesuatu. Ketika ada stresor nih yang muncul atau satu kejadian yang membuat ibaratnya dia merasa tidak nyaman gitu ya, akhirnya kan dia coping atau penyelesaiannya jadinya tidak sesuai dengan misalnya yang seharusnya, terus juga jadi sulit untuk berkonsentrasi, jadinya juga misalnya jadi tidak berdaya. Itu kan ibaratnya terus-terus berulang, sehingga kemudian akhirnya jadi gangguan kecemasan, gitu. Jadi untuk gangguan kecemasan sendiri, prosesnya pasti panjang gitu, nggak cuman misalnya satu kejadian bisa menjadikan seseorang gangguan kecemasan. Mungkin bisa terjadi, tapi kejadian kejadian itu misalnya kejadian yang luar biasa, misalnya kayak gitu. Misalnya didiagnosa sakit kronis misalnya, gitu, bisa. Syok dan jadi trauma nantinya, Mhm. seperti itu mungkin ya, Mbak Sofia? Iya, lebih ke cemas karena kan kalau seseorang apalagi pasien tahu misalnya dia sakit, apalagi sakit kronis, kan seringkali di dalam pikiran tuh udah membayangkan, "Aduh nanti ke depannya gimana, pengobatannya apa yang harus dijalani," dan lain sebagainya. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi
berdampak yang tidak baik untuk kesehatan. Betul, Yang tadinya mungkin tidak terlalu parah sakitnya, karena pikiran, itu menjadi faktor juga masuknya? betul, gitu. Jadi sebetulnya misalnya ketika seseorang sakit nih, misalnya pasien sakit gitu ya, terus misalnya dia cemas gitu kan, otomatis cemas itu kan bikin kita jadi nggak fokus, bikin kita jadi lebih, ya udah deh diem aja, fokus pada pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kepala. Akhirnya dampaknya kan misalnya jadi tidak berdaya, aku jadinya nggak mau minum obat, nggak semangat, makan kan jadi, aduh ogah-ogahan ya, makannya jadi sedikit. Nah itu jadinya kan secara tidak langsung juga memberikan dampak pada kondisi penyakit ataupun fisiknya, gitu. Baik. Nah, terkait dari pembahasan kita yang barusan, itu kan kebanyakan eksternal ya, Mbak. Mhm. Nah, apakah dari gangguan kecemasan ini bisa menjadi keturunan ya? Oke. Nih, gangguan kecemasan ini tuh sebenarnya, bisa diturunkan. Jadi gini, kalau yang paling sederhana yang bisa dilihat adalah kalau ibu yang pencemas gitu ya, biasanya anaknya juga pencemas. Kenapa? Karena ibunya ini secara tidak langsung gitu ya, memberikan contoh bagaimana dia berperilaku saat dia cemas. Misalnya kaki jadi gerak-gerak misalnya gitu atau deg-degan. Akhirnya anak yang ada di situ kan jadi melihat, mencontoh dan mengimitasi ketika menghadapi situasi ini, "Oh mama aku atau papa aku kayak gini," gitu. Jadinya secara tidak langsung tertransfer karena melihat sendiri gitu orang tuanya mengalami kecemasan. Dan jadi habits jadinya ya? Iya betul, gitu. Kalau terus-terusan ibaratnya seperti itu. Kalau ada fase-fasenya nggak sih, Mbak? Jadi, Mhm, untuk fase awalnya seperti ini, kemudian ternyata didiamkan saja, tidak melakukan konsultasi ke, dokter gitu mhm, ya, atau kepada psikolog, mhm, atau ke rumah sakit, ada dampak fase yang lebih parah nggak sih, Mbak, untuk tingkat kecemasannya ini? iya. Nah, perlu diketahui bahwa kecemasan ini kan banyak sekali jenisnya, gitu ya. Jenisnya banyak. Jadi, nah, untuk misalnya fase-fase awal gitu ya, apa sih sebenarnya yang dirasakan? Biasanya itu ada pikiran, gejalanya ya, ada pikiran negatif di dalam diri kita, terasa fisik kita ada perubahan, kemudian perilaku kita juga menunjukkan ada perubahan. Awal-awalnya dari situ. Dan biasanya kalau misalnya makin terus kita biarkan, itu biasanya berdampak pada kehidupan sehari-hari. Contoh, sulit tidur, Insomnia. betul. Atau misalnya nafsu makannya berkurang atau jadi nggak mau makan. Atau ada Mmm. penarikan diri dari lingkungan. Atau misalnya dia jadi nggak mau sekolah, misalnya gitu, atau nggak mau kerja. Itu kan jadi sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, ketika ibaratnya kecemasan atau gangguan kecemasan itu sudah mengganggu kehidupannya sehari-hari, tentu kita harus perlu mencari pertolongan gitu. Untuk tingkat warning-nya nih, Mbak, kadang Mhm, kan kita merasa, "Ah, ini kayaknya masalah cemas yang biasa aja, masih mhm, bisa di-handle nih," gitu. mhm, Nah, untuk warning-nya sampai harus kita, menceritakan ke psikolog ya, mhm, untuk mhm, datang ke yang terbaik gitu ya, untuk iya. mendapatkan hal yang terbaik, itu gimana tuh, Mbak? Iya, dari gejala yang dirasain pertama gitu ya, kita bisa lihat secara frekuensi apakah semakin sering terjadi nggak? Terus kemudian durasinya makin lama nggak? Terus intensitasnya makin berat nggak ya? Gitu dirasakan. Kalau misalnya secara frekuensi, durasi, intensitas, semua sering muncul, makin berat dirasakan, itu artinya kita harus cari pertolongan pada profesional. Baik, berarti emang harus aware dengan diri sendiri ya? Betul, gitu. Kemudian Mbak, kalau terkait dari teman-teman kita kan banyak banget yang asam lambung ya Nah, sekarang ini jadi tren malah asam lambung iya, ya. Jadi di circle saya juga banyak mhm, banget nih yang punya asam mhm, lambung. Nah, apakah itu pemicu awal atau malah dari tingkat kecemasannya ini yang mengakibatkan si asam lambung ini jadi lebih parah gitu? oke. Nah, memang, kita nggak pungkiri ketika misalnya ada sesuatu yang ganggu pikiran kita gitu ya, jadi, di beberapa orang tuh asam lambungnya jadi naik gitu kan ya. Kenapa itu terjadi? Nah, ketika seorang cemas, kan ada reaksi fisiologis dalam tubuh. Contohnya otot-ototnya jadi makin tegang. Ketika otot-ototnya menjadi tegang gitu ya, badan kan jadi ikutan tegang dan secara tidak langsung lambung pun ikut bekerja untuk jadi lebih tegang.
gitu. Ketika semua badan kita tegang, kan otomatis organ-organ di dalam kita pun nggak mungkin santai aja dong. Betul, berpengaruh Nah, ya. berpengaruh secara tidak langsung, akhirnya asam di lambungnya jadi naik, gitu. Dan biasanya itu, kalau seseorang yang gangguan kecemasan kan biasanya jadinya kayak nggak mau ngapa-ngapain. Nah, bisa jadi juga karena tidak merasa tidak berdaya, fokusnya pada pikiran dan perasaannya yang saat itu sedang dirasakan, akhirnya misalnya kan kita nggak tahu apakah makannya juga jadi berkurang porsinya, gitu. Terus jadi nggak nafsu makan, sehingga jadi memperkuat gitu, bahwa lambungnya jadi sakit, gitu. Berarti kita butuh banget ya untuk punya, lingkungan, keluarga, Mhm teman mhm. yang support dan ditambah dengan berkonsultasi dengan psikolog ya, Mbak Sofia? Betul betul sekali. Dukungan dari lingkungan sekitar tuh bener-bener sangat-sangat dibutuhkan sih untuk siapapun, gitu. Baik, ada pesan nggak nih Mbak Mhm Sofia? Jadi untuk teman-teman yang mhm sudah ada mulai kecemasan yang mhm berlebih, mhm. kemudian insomnia, gimana cara mengatasi untuk awal-awalnya nih sebelum Oke ke psikolog gitu? oke. Nah, teman-teman bisa melakukan relaksasi sebetulnya. Jadi ketika mulai, "Kayaknya ini aku udah deg-degan deh," gitu misalnya. Mmm, Udah deg-degan deh, terus udah gitu ada pikiran-pikiran yang misalnya, "Duh aku kok misalnya takut besok ya?" Misalnya gitu. Nah, bisa lakukan relaksasi. Jadi yang paling sederhana itu bisa melakukan teknik 4-7-8 apa tuh Mbak Sofia gitu. 478 itu? Jadi temen-temen gitu ya bisa menarik nafas sampai sampai dihitung misalnya 1 sampai 4, kemudian tahan nafas dihitung 1 sampai 7, kemudian dihembuskan perlahan dari mulut sambil menghitung 1 sampai 8. Kalau yang paling sederhana bisa kok searching di YouTube gitu ya, teknik pernafasan 4-7-8 gitu. Jadi ketika kita melakukan teknik pernafasan dalam ini gitu ya, kan nafas kita jadi diatur sehingga denyut jantung kita yang tadinya misalnya jadi lebih berdebar dari Waduh, biasanya, jadi lebih berkurang, jadi lebih tenang, seperti itu. Paling mhm. sederhana seperti itu relaksasi. Kalaupun misalnya, setelah relaksasi, terus misalnya curhat nih sama Mhm. keluarga atau sama temen, sudah dilakukan, tapi kok masih merasa nggak nyaman ya, gitu ya, boleh sekali untuk ketemu profesional, untuk kita obrolkan lebih dalam, sebetulnya sumbernya kenapa nih, gitu. Mhm. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api, betul Betul, Mbak Sofia? iya. Nah, dilanjut nih Mbak Sofia, Mhm terkait dari itu kan tadi penanganan ya, mhm, tapi bisa nggak sih itu dicegah sebetulnya dari tingkat kecemasan ini? iya, sebetulnya bisa, gitu ya, dicegah. Dalam arti gini, siapapun atau semua orang kan sebetulnya menjalani hidup masing-masing. Biasanya kecemasan itu kan muncul karena kekhawatiran akan kejadian di masa mendatang yang Mhm, belum betul. tentu 100% gitu ya, sesuai dengan bayangan kita gitu atau apa yang kita cemaskan dalam pikiran kita gitu ya. Nah, yang bisa kita cegah adalah mengubah pola pikir kita gitu. Kenapa? Karena ya itu, kecemasan sendiri kan bermulanya dari pola pikir, gitu kan. Nah, bisa dicegah dengan cara apa? Kita harus tahu bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol kan hanya diri kita. Tapi pendapat orang lain, apa yang orang lain lakukan, respon orang lain, itu udah di luar kontrol kita. Sama seperti kayak ada istilahnya tuh kalau misalnya saya baca, kita nggak bisa ngontrol angin, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Ketika kecemasan pun gitu, kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi atau apa yang orang pikirkan, tapi yang bisa kita kontrol persepsi kita dan bagaimana kita meresponnya. Contoh, kalau misalnya angin nih, kita kedinginan, kita nggak bisa dong misal, "Duh angin tolong dong," misalnya jadi lebih panas gitu kan nggak Mhm. bisa. Yang bisa kita kontrol kan persepsi dan bagaimana kita merespon. Contoh kan kalau kepanasan kita bisa nyalain AC, kita nyalain kipas, gitu. Jadi yang perlu disadari itu, tidak semua hal bisa kita kontrol, kita punya batasannya masing-masing gitu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi kalaupun ada satu misalnya kejadian atau ada satu permasalahan yang sekiranya mengganggu kita, pahami bahwa yang bisa kita rubah adalah
persepsi kita dan bagaimana kita merespon masalah tersebut. Bagus banget, Mbak. Iya, super. Dari Teguh ya. Super sekali, Mbak Sofia. Nah, ini Mbak, yang, kita kan kadang suka, ingin sebetulnya bertemu dengan profesional, tapi ada hal yang kita kadang malu gitu, apalagi baru bertemu di awal harus menceritakan yang sangat mendalam tentang diri sendiri, yang padahal belum tentu dari pihak keluarga atau pihak teman, sahabat itu mengetahui hal tersebut. Nah, gimana caranya untuk kita punya trust Oke. itu, Mbak Sofia? Oke, sebetulnya trust ini harus dibangun antara profesional dalam artian misalnya kalau di sini saya dengan pasien itu sendiri. Jadi gimana misalnya pasien bisa trust dan cerita gitu ya, itu tergantung dari bagaimana kita merespon cerita dari pasien itu sendiri. Misal yang paling sederhana, terkadang di beberapa orang cerita tuh mereka cerita hanya butuh untuk didengarkan aja, tanpa perlu dikasih embel-embel misalnya label negatif atau misalnya judgement apapun gitu ya. Jadi dengan kita menghargai mereka secara utuh, menerima bahwa oh aku kepikiran ini dan kita tidak menyalahkan akan pikiran-pikiran dan perasaan yang mereka rasakan gitu ya. Bagi mereka tuh itu udah satu perasaan yang melegakan bahwa oh iya ya ternyata aku tuh punya pikiran dan perasaan ini tuh nggak salah ya gitu. Seringkali dari situ. Dari situ akhirnya percaya bahwa oh iya ya aku akhirnya bisa cerita lebih banyak karena ternyata aku dihargai gitu. Berarti dari rasa menghargai itu akan timbul trust. Karena pengalaman biasanya kita cerita ke teman itu nggak terkeep tuh Mbak, ada bocor-bocornya. Nah kemudian yang sering dikhawatirkan gitu sama teman-teman atau dengan saya sendiri gitu ya, kadang tuh suka dicapnya, kayaknya kamu harusnya gini deh, kamu salah deh gitu, atau yang agak, menyesalkan biasanya kamu kurang dekat dengan Tuhan. Nah, itu kan jadinya kita makin sedih, makin merasa, diri ini, apa ya, under gitu. Iya, kita pun sebetulnya di satu sisi nggak bisa ya menyalahkan respon yang diberikan juga oleh lingkungan atau orang-orang sekitar kita gitu ya. Dalam arti, kita juga bisa apa ya namanya, mentoleransi atau ya udah mungkin mereka emang seperti itu gitu ya. Karena kan toh kita juga nggak bisa kan mengubah respon mereka terhadap kita Betul gitu. banget, Nah yang bisa kita lakukan kan mengubah persepsi dan respon kita, oh oke mereka kayak gitu, berarti kalau gitu ke depannya aku misalnya ceritanya cukup sampai di sini atau misalnya batasannya sampai sini deh gitu, seperti itu. Baik, tapi untuk teman-teman coba untuk trying to be nice juga nih sama temennya. Kalau misalnya ada yang mau cerita gitu ya, mungkin ceritanya sudah berulang-ulang, tetapi kalau itu memang bisa untuk melegakan dia, kenapa tidak? Jadi didengarkan aja, solusi kalau dia minta silakan kasih solusi, kalau misalnya dia tidak butuh solusi, butuh kuping untuk didengarkan gitu ya Mbak Sofia? Iya, karena prinsipnya kan sebetulnya setiap orang tuh berdaya untuk menentukan keputusannya masing-masing pada masalah-masalah yang dia alami gitu. Jadi terkadang mungkin kalau misalnya kita nih ngedenger curhatan temen yang itu lagi misalnya cerita tentang pacarnya, kan udah dibilangin. Tapi ya itu balik lagi, mereka sebetulnya mungkin saat itu hanya perlu untuk didengarkan aja. Dia sendiri udah tahu sebetulnya keputusannya harus seperti apa gitu. Ketika misalnya dia butuh saran, tadi seperti kata Mbak bilang, mungkin kita bisa kasih gitu. Ditanya aja, kamu sekarang perlunya apa? Perlu didengarin aja atau kamu perlu saran? Wah, asik banget Mbak Sofia. Nah, kalau teman-teman nih ada yang mau bertemu dengan Mbak Sofia di Rumah Sakit Umum Pusat, Dokter Sitanala, gimana caranya Mbak? Dan hari apa aja di jam berapa itu? Oke, untuk teman-teman di luar sana yang memang membutuhkan untuk konsultasi dengan psikolog, bisa datang ke gedung rehabilitasi medik setiap Senin sampai Jumat di jam pelayanan. Wah, Mbak Sofia keren banget. Nah, jadi nanti teman-teman yang mau cerita, mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung datang, tadi sudah disebutkan ya untuk jadwalnya, nanti bisa bertemu langsung dengan Mbak Sofia. Jadi bisa diutarakan apa yang terpendam, bisa dicarikan solusinya dengan Mbak Sofia.
Iya, kita bisa diskusi bareng-bareng untuk mencari solusinya. Betul, karena kalau dipendam sendiri nantinya akan jadi dilema yang Betul. berkepanjangan. Mhm. Baik teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita. Ada lagi Mbak Sofia yang ingin dipesankan untuk teman-teman kita supaya lebih being positif untuk pikirannya? Mhm. Oke, untuk teman-teman di luar sana, ya pahami bahwa sebetulnya setiap orang tuh pasti ada masalah masing-masing. Pasti ada ibaratnya ujian kehidupannya masing-masing gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan kan kalau positif terus-terusan juga nggak baik ya Tidak gitu. imbang ya? Iya betul, tidak imbang. Nah, yang perlu teman-teman lakukan kalau misalnya berada di dalam satu situasi yang udah merasa nggak nyaman dan ada masalah, it's okay gitu ya untuk mencari bantuan profesional. Itu bukan berarti teman-teman merasa lemah. Kadang kala kita butuh partner untuk diskusi, untuk ibaratnya mengobjektifkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Karena seringkali ketika kita ada masalah gitu ya, atau misalnya kita punya pikiran atau perasaan tertentu, seringkali kan kita subjektif pada diri kita. Karena kita yang merasakan sendiri. Dengan bantuan dari orang lain, seenggaknya kita punya sudut pandang baru yang lebih objektif ketika menghadapi masalah tersebut. Gitu. Baik baik Mbak Sofia. Terima kasih banyak untuk advice-nya untuk teman-teman kita juga. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi berarti ya, Mbak? Betul. Nah, untuk teman-teman juga bisa nih ngobrol bareng kayak saya yang dilakukan sama Mbak Sofia ini. Bisa asik banget kan ngobrolnya. Jadi bisa langsung datang ke RSUP Dr. Sitanala Tangerang. Nah, kemudian kalau pesan dari saya boleh kali ya Mbak Sofia Boleh, sedikit ya? boleh. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin ngerasa lagi under pressure, banyak tekanan dari pihak manapun, tidak ada tempat untuk bercerita, silahkan cari orang yang bisa dipercaya. Satu orang yang bisa dipercaya atau bisa ke bantuan profesional. Kalian tidak sendiri. Oke. Gitu ya Mbak Sofia. Top. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan OBS kita pada hari ini. Semoga yang bisa yang sudah diutarakan sama Mbak Sofia tadi dan yang bisa dibicarakan dengan saya itu menjadi motivasi supaya jadi lebih baik lagi selanjutnya dan lebih semangat tentunya ya Mbak Iya, Sofia. betul. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Sampai bertemu di acara OBS selanjutnya. Si Tanahlah Hebat, Masyarakat Sehat.